Oke, kita lanjutkan perjalanan. Publik jembatan PG Cipiring itu tadi melintas di Sungai Bodri. Nah, di area sini itu ada percabangan ya. Oh, di depan maksudnya, di depan ada percabangan yang satu menuju ke jalur utama, yaitu yang lebar sepur 1067 mm, dan yang lebar sepur 600 mm itu menuju ke lahan perkebunan lurus ya, ke area persawahan sana. Sekarang kita menuju ke pemberhentian kilang. Nah, jadi teman-teman, dulu itu di area sana, di area percabangannya itu juga ada crossing rail ya, crossing rail antara jalur SCS dengan jalur lori. Nah, di sebelah sana itu teman-teman, Jalan Sunan Adinawa ini yang menuju ke arah Kalibodri. Di sini rel juga masih utuh seperti layaknya dari Kaliwungu hingga ke Brangsong ya tuh. Ini masih utuh relnya karena memang tidak terkena dampak pelebaran jalan. Oh, ini rel masih utuh ya, ada 2 relnya. Terus lebarnya juga masih standar. Cuman sebagian sudah terkubur. Jadi kita lanjut ke sana ya. Isi bensin dulu di sekitar sinilah kira-kira untuk pemberhentian kilang. Ya, mungkin di sini juga sama ya, itu sekelas stop loss atau di bawah stop loss atau stop loss bayangan ya. Letak kilometernya sendiri itu berada di kilometer 14 plus 700 di lintas Kaliwungu, Kendal, Kalibodri. Nah, dari sebelah timur stop loss kilang ini itu di sana ada pemukiman penduduk yang memang lumayan cukup ramai ya. Nah, di sini juga ada relnya teman-teman. Jadi untuk rel jalur ini sepertinya itu masih benar-benar utuh ya. Namun karena adanya pelebaran jalan dan juga peninggian badan jalan itu mengakibatkan daripada rel ini itu terkubur. Ini di sepanjang jalur dari Patebon menuju ke sana Kalibodri itu rel itu masih banyak yang bisa kita lihat ya, dan sebagian itu sudah mulai terkubur oleh tanah. Oke, selanjutnya kita menuju ke pemberhentian berikutnya, yaitu Pegandon. Jadi memang karena jalur ini sangat berdampingan sekali dengan jalan raya, makanya pada waktu itu SCS harus membuka jalur shortcut baru ya, menjauh dari area keramaian untuk meningkatkan kecepatan dan juga daya angkut. Karena kalau SCS dulu masih menggunakan jalur seperti ini, itu mungkin akan sangat sulit sekali untuk berkembang ya. Ya, terutama wilayah yang di area yang dilintasi area rel itu semakin ramai, sehingga semakin menyulitkan untuk SCS memberikan yang terbaik bagi pelayanan perkeretaapiannya gitu. Di area Pegandon ini teman-teman, meskipun daerah ramai, tapi arealnya itu masih cenderung terlihat loh, sangat jelas sekali di sepanjang jalan ini. Itu area-areanya nyembul ya. Ya, walau sebagian sudah ada yang tertutup juga. Mungkin karena daerah ini tuh belum dilakukan peninggian dengan coran, jadi area-areanya itu masih kelihatan menyembul. Nah, itu area-areanya masih benar-benar kelihatan. Nah, ini relnya teman-teman tuh masih jelas sekali.
kita menuju dulu sini. Nah, kira-kira ya di sekitar pasar Pegandon inilah untuk pemberhentian Pegandon yang memiliki kode stasiun PEO. Lumayan cukup besar mungkin dulunya ya, karena memang di daerah sini juga lumayan cukup ramai. Kota kilometernya itu berada di kilometer 16 plus 800. Dan untuk bangunannya sendiri saya lihat-lihat sih kayaknya sudah nggak ada ya, sudah dibongkar atau sudah beralih fungsi menjadi deretan kios-kios para pedagang. Dari sini menuju ke Kalibodri itu tidak begitu jauh, hanya sekitar 837 meter saja. Areanya masih bisa terlihat di area Pegandon ini, jelas ini areanya ya, dan lebarnya juga masih lebar standar. Ya mungkin kalau dibongkar-bongkar itu bantalan-bantalannya juga masih ada ya, masih utuh gitu. Tapi keren sih ya, ini jalur tapi relnya masih utuh. Mungkin karena berada di pinggir jalan jadi aman ya, tidak tersentuh oleh pencurian. Beda seperti jalur-jalur yang melintasi area pegunungan ataupun hutan, itu biasanya sudah lenyap. Sekarang kita menuju ke pemberhentian terakhir penyusuran kali ini, yaitu di stasiun Kalibodri. Kita nikmatin saja sepanjang perjalanan dari Pegandon menuju Kalibodri. Area-areanya masih jelas terlihat. Mantap ya, ini penyusuran yang sangat luar biasa sekali. Di titik-titik akhir menyampai di tujuan, saya disuguhkan dengan area-area yang masih terlihat seperti ini. Ini sangat wow. Udah mendung sekali ya di sebelah selatan sana. Mudah-mudahan nggak hujan. Oh ya, masih terlihat nyembul areanya. Wah, pokoknya mantap sekali ya, dulu kereta api melintas di sini. Ya mungkin dulunya jalan raya ini juga nggak sebesar ini ya, agak-agak kecilan lah. Nah itu di depan itu perlintasan kereta api. Stasiun Kalibodri-nya berada di sebelah kanan jalan. Ini relnya masih terus. Nah, dan di sini relnya berbelok. Atau di sini juga ada perlintasan menuju ke stasiun Kalibodri sana. Oh ya. Sana menuju ke Kalibodri itu relnya. Dan juga dulu itu ada sebuah jalur lurus ke arah sana, yaitu ke pabrik gula Puguh ya. Cuman pabrik gula Puguh itu sudah lama tidak beroperasi, sekitar tahun 1910-an juga sudah berhenti beroperasi menurut informasi yang saya dapatkan. Karena memang untuk pabrik gula Puguh sudah diakuisisi oleh pabrik gula Piring pada masa itu. Menurut surat kabar The Lokomotif, pabrik ini merupakan pabrik gula tertua di Kendal, dibangun sekitar tahun 1830-an sampai 1832. Jadi sekitar 2 tahun tersebut untuk pembangunan pabrik gula Puguh. Berdasarkan buku Kennis van het Landenlees Stelsel, bahwa tahun 1834 pabrik gula Puguh itu sudah beroperasi. Sedangkan untuk pabrik gula Cipiring itu beroperasi tahun 1835 ya. Jadi sudah pasti kalau informasi ini benar, pabrik gula Puguh lah yang merupakan pabrik gula tertua di Kabupaten Kendal. Untuk pendirinya sendiri yaitu Felix Hall, yang merupakan orang berkebangsaan Inggris. Ya, karena memang minim sekali ya informasi mengenai pabrik gula Puguh ini, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari adanya jalur kereta menuju pabrik gula Puguh, itu sudah membuktikan bahwa memang pabrik gula Puguh pada masa itu merupakan pabrik gula yang cukup penting juga ya bagi wilayah Kendal. Relnya di sana ya.
dia masuk kawasan stasiun Kalibodri, tepatnya nanti menyatu di jalur 1 stasiun Kalibodri. Akhirnya sampai juga ya di stasiun kereta api Kalibodri. Padahal dari Kaliwungu, Kendal hingga Kalibodri itu tidak begitu jauh ya, hanya sekitar 17 kilometeran, tapi karena ya mampir-mampirnya itu lama, hampir setengah hari. Stasiun Kalibodri dengan kode stasiun KBD ini merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang berlokasi di Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Stasiun dengan elevasi ketinggian 9 meter di atas permukaan laut ini berada pada kilometer 30+191 di lintas Semarang Poncol, Tegal hingga Cirebon, dan di kilometer 17+637 di lintas Kaliwungu, Kendal hingga Kalibodri. Pada peta masa Hindia Belanda, pemberhentian Kalibodri ini tidak tercantum bahkan dalam semua peta yang pernah pemerintah kolonial buat. Pemberhentian yang ada di sekitar Kalibodri hanya ada Stoplas Pegandon dan juga Stoplas Sedayu. Stoplas Pegandon berada di sebelah utara stasiun Kalibodri sekarang, dan Stoplas Sedayu berada di sebelah barat Sungai Bodri. Stoplas Sedayu juga berfungsi sebagai pengontrol percabangan menuju ke pabrik gula Gemu. Kemungkinan cikal bakal stasiun Kalibodri ini itu berupa pos pengatur jalur menuju ke pabrik gula Puguh ya, sebelum adanya jalur shortcut Kaliwungu hingga Kalibodri. Setelah adanya proyek shortcut, maka dibuatlah stasiun Kalibodri yang sekarang, dan berfungsi juga sebagai pengatur wesel yang menuju ke kota Kendal. Peresmian stasiun Kalibodri sendiri pada 1 Januari 1914 berbarengan dengan shortcut Kaliwungu hingga Kalibodri. Arsitektur stasiun Kalibodri juga sama dengan stasiun Kaliwungu yang baru dan beberapa stasiun lainnya. Karena pada awal pembangunan jalur SCS, sekelas pemberhentian stoplas hanya berbentuk bangunan yang sangat sederhana. Bahkan beberapa bangunan hanya terbuat dari kayu dengan ukuran yang sangat kecil. Setelah dibangunnya halte Kalibodri yang lumayan cukup besar di sebelah timur Sungai Bodri, entah bagaimanakah nasib Stoplas Sedayu setelah itu teman-teman, jadi tidak ada informasinya. Beberapa pemberhentian yang hilang saat ini di antara stasiun Kalibodri hingga stasiun Weleri itu ada Stoplas Sedayu, Stoplas Maja, halte Caruban, dan Stoplas Pandak. Mungkin teman-teman memiliki informasi lengkap mengenai asal mula stasiun Kalibodri ini, bisa di-share di kolom komentar ya, karena memang lumayan cukup minim sekali untuk literatur mengenai sejarah berdirinya stasiun Kalibodri ini. Teman-teman, mungkin ini ujung dari penyusuran jalur kereta api sejauh 17,6 km dari Kaliwungu, Kendal hingga Kalibodri. Lumayan capek ya, apalagi di daerah Kendal ini cuacanya begitu panas sekali. Sekarang aja ini agak-agak lumayan agak mendung ya, tetapi posisinya sudah sampai di Kalibodri teman-teman. Mungkin dari Kaliwungu hingga ke Kalibodri ini banyak sekali informasi yang belum tersampaikan, atau ada tempat-tempat yang belum saya kunjungi ya, karena terkendala waktu juga, buru-buru juga ya, karena harus balik lagi ke Pemalang saya untuk sore hari ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di penyusuran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.